Jumpa lagi bersama saya, Abagi, di seri webinar Ingin Jadi Apa ke-13. Kali ini saya menghadirkan Tante Nuraini Rahma Hanifah. Tante Nuraini Rahma Hanifah ini, atau dipanggil Tante Rahma, adalah seorang peneliti dan pengamat kegempaan. Panjang banget ya. Jadi saya bicara, kemudian ngobrol dengan Tante Rahma, saya bilang, ahli gempa bagaimana Tante? Oh ya, boleh juga. Jadi lebih ahli gempa. Jadi Tante ini bekerja di Pusat Kajian Gempa, kalau nggak salah. Kajian Gempa Nasional yang di Institut Teknologi Bandung, dan juga bekerja untuk Kementerian PU dan Pekerjaan dan Perumahan Rakyat. Jadi Tante memberikan warning misalnya kepada pemerintah bahwa di daerah ini rentan dengan gempa. Misalkan ada rencana nih, pemerintah kita membuka ibu kota baru di Kalimantan Timur. Nah, Tante Rahma sudah memberi peringatan kepada pemerintah bahwa tetap ada risiko gempa di calon ibu kota baru itu. Nah, itulah bidang keilmuan dari Tante Rahma. Beliau menamatkan sekolah sarjana teknik geodesi ya Tante ya, di Institut Teknologi Bandung. Kemudian langsung S2 juga di ITB, dan S3-nya atau doktoralnya di Nagoya, Jepang. Jadi bahkan ketika lagi doktoral terjadi gempa bumi di sana. Bayangkan, langsung jadi ilmu yang dipelajari di kampus langsung diaplikasikan, dipakai, apa yang harus dilakukan ketika gempa, apa yang pemerintah harus siapkan, segala macam. Dan sangat mungkin sangat berkesan sekali bagi Tante Rahma momen itu ketika lagi Tante Rahma sudah bersedia membagi waktu buat kita bersama-sama mendengarkan apa sih itu ahli gempa, mengapa kita penting memiliki seorang ahli gempa di Indonesia. Nah, apa saja yang harus dilakukan agar bisa suatu hari juga menjadi ahli gempa. Ada teman-teman yang di sini yang mau jadi ahli gempa juga. Apa yang harus, ya kita kalau lagi di sekolah kita benar-benar deh menguasain gitu. Jadi supaya bisa nanti bisa menjadi ahli gempa juga seperti Tante Rahma. Nah, Tante Rahma, waktu dan kesempatan saya persilakan ya. Sebagai catatan, nanti semua saya matikan suaranya, tidak boleh unmute sendiri, saya akan matikan unmute sendirinya. Kemudian jika ingin bertanya, silakan pencet raise hand di sebelah yang ada kolom partisipannya, atau ketik pertanyaannya di kolom chat. Tapi saya akan mendahulukan yang bertanya pencet raise hand, yang bertanya langsung. Lalu ada pertanyaan yang menarik, yang bagus, yang wow, itu pertanyaannya, akan saya kasih buku. Tapi bukunya nggak boleh pilih, saya milih. Karena bukunya ada di Jakarta, sementara saya di Jogja. Jadi nanti saya kirimkan buku, nanti dihubungin oleh Tante Mayang, istri saya, yang akan meminta alamat teman-teman gitu. Oke deh, silakan Tante Rahma. Ya, terima kasih banyak Om Marfi buat perkenalannya. Salam kenal semuanya adik-adik. Ini ada Gi juga sama teman-temannya semua ya. Nama saya Tante Rahma. Senang sekali diundang pada hari ini, dan ini terus terang pengalaman pertama Tante juga nih sharing sama adik-adik usia SD kayaknya kebanyakan ya. Iya. Kalau dulu sih sering kalau sharing ke SMA, tapi kalau ke SD masih jarang gitu. Aku sangat salut sama teman-teman adik-adik semua di sini karena udah banyak penasarannya nih tentang profesi ya. Apa sih mau jadi apa sih nanti kalau udah besar. Nah, gempa sendiri sebetulnya memang mungkin cita-cita yang agak kurang populer ya. Biasanya kan cita-cita yang populer itu jadi dokter, jadi apalagi cita-citanya pada mau apa aja. Dulu juga waktu kecil Tante Rahma cita-citanya bukan jadi ahli gempa, nggak pernah kepikiran. Dulu cita-cita Tante Rahma jadi guru,
Terus karena bapaknya Tante Rahma itu adalah dosen di ITB, terus Tante Rahma dulu waktu bapak tante kuliahnya itu di Perancis dulu. S3-nya, S2 sama S3-nya. Jadi tante mikirnya waktu kecil itu, oh nanti tante mau kayak bapak, kuliahnya di ITB, terus habis itu kuliah S3-nya ke Perancis. Ternyata tante nggak dapet beasiswa ke Perancis. Jadi nggak jadi deh sekolah di Perancisnya. Tapi tante dari kecil itu cita-cita pokoknya sekolah itu baru selesai kalau udah lulus S3. Dulu masih belum tahu mau kuliahnya apa gitu. Cuman udah kebayang pokoknya kuliah itu harus sampai S3 gitu. Tadi udah perkenalan Tante Rahma udah disampaikan dengan sangat baik sama Om Arfi. Jadi Tante lanjut aja ya. Kemudian apa sih motivasi Tante Rahma kok tiba-tiba jadi ahli gempa yang itu kan nggak ada di ini ya. Kalau baca buku profesi kan nggak ada tuh profesi ahli gempa. Gitu. Nah, awalnya itu ini tante itu anaknya 3, yang kecil kelas 1 SD, ini yang bikin ribut di belakang nggak apa-apa ya. Yang kedua SMP kelas 1, yang ketiga SMA kelas 2. Nah, Tante Rahma itu dulu nikahnya waktu tingkat 4, waktu naik ke tingkat 4 S1, karena suami tante itu 3 angkatan bedanya di atas tante. Jadi waktu udah ketemu, satu jurusan juga sama suami. Waktu ketemu terus nikah tingkat 4. Nah, habis itu tahun 2003 nikahnya. Tahun 2004 Tante Rahma lulus S1, terus juga punya anak yang pertama. Nah, waktu pas abis lahiran anak yang pertama itu nggak lama abis itu ada gempa Aceh. Teman-teman adik-adik mungkin lahirnya banyaknya tahun setelah 2004 ya? Ya. Ada yang tahu nggak tahun 2004 itu Yes. Indonesia pernah ada gempa yang sangat besar, gempa Aceh. Dan waktu itu Tante Rahma karena baru habis melahirkan di rumah, terus ngelihat TV itu tanggal 26 Desember ada berita tuh ada gempa. Nah, baru besoknya mulai ketahuan, oh ternyata gempanya itu menimbulkan tsunami yang dampaknya itu seperti gini gitu. Ini rumah-rumah semua hancur, tersapu sama gelombang tsunami. Nah, waktu itu itu bencana alam terbesar di sejarah, dan orang-orang Indonesia saat itu banyak sekali yang nggak sadar gitu kalau ternyata kita bisa mengalami bencana sedahsyat itu. Kekuatan gempanya 9,2 itu setara dengan bom atom di Hiroshima waktu di Jepang. Dia kalau gempa itu kan ada pergeseran bumi ya. Nah, pergeseran bumi di dasar lautnya itu sekitar 40 meter. 40 meter itu mungkin segede lapangan bola ya. Segede lapangan bola bergeser. Kemudian tsunami-nya tuh orang-orang cerita datang tsunami itu gelombang ya. Gelombang dari laut sampai setinggi kelapa, pohon kelapa. Nah, gelombang tsunami ini dia sangat kencang, jadi orang sangat mudah terbawa dengan gelombang tsunami-nya. Nah, itu pertama kali Tante juga menyadari gitu, oh Indonesia tuh ternyata rawan gempa, dan gempa ini ternyata nggak cuma sekedar gempa, tapi dia juga bisa menimbulkan dampak lainnya gitu. Nah, gempa Aceh ini dia sampai berdampak di 14 negara. Di Thailand, di India. Pada hafal peta dunia nggak ya? Nanti Tante liatin ya kenapa bisa. Tante nggak ngeliatin animasinya sih. Tapi kalau mau bertanya boleh. Nah, setelah gempa Aceh itu, kemudian banyak sekali orang-orang yang mulai bertanya-tanya, kalau di Jawa gimana? Mungkin nggak ada gempa dan tsunami. Nah, saat itu tahun 2005, itu peneliti-peneliti itu bilangnya, oh di Jawa itu aman dari tsunami, karena memang nggak catatan sejarah kita itu kan nggak terlalu panjang ya. Nah, itu nggak ketahuan gitu kalau ternyata ya saat itu tahun 2005 itu masih dipercaya bahwa Jawa itu aman dari gempa yang sekelas Aceh gitu. Setelah itu tahun 2006, setahun kemudian
Ternyata kejadian tuh gempa yang menimbulkan tsunami di selatan Jawa itu di Pangandaran tahun 2006. Tapi ini beda dengan Aceh. Kalau Aceh itu gempanya kan sangat besar. Sampai orang nggak bisa berdiri, gempa susulannya juga sangat banyak. Tsunami-nya datang 20 menit setelah gempa utamanya. Nah, waktu di Jawa, di Pangandaran, itu gempanya lemah, bahkan hampir nggak terasa kalau kata orang-orang di Pangandaran. Tapi ternyata 40 menit kemudian tsunami itu datang gitu. Jadi ternyata di situ Tante mulai berpikir, oh ternyata Jawa itu ada potensi gempanya, dan ternyata karakteristik gempa dan karakteristik tsunami, walaupun sama-sama kejadiannya di Indonesia, tapi karakternya kok berbeda gitu. Sebetulnya kita itu hanya bisa pasrah atau ada yang bisa kita lakukan gitu. Nah, setelah gempa tsunami ini, Tante berkesempatan ikut pertukaran pelajar ke Jepang, ke Nagoya University. Saat itu Tante sangat beruntung karena ketemu dengan Profesor Hiro Kanamori. Profesor Hiro Kanamori ini profesor kegempaan, profesor emeritus ya. Profesor emeritus itu artinya profesor abadi lah. Profesor abadi yang memang diakui seluruh dunia karena beliau yang menemukan hal-hal fundamental terkait gempa. Nah, Tante bulan kemarin menghubungi beliau lagi, minta ngasih webinar, dan beliau berkenan. Jadi bulan kemarin pas kejadian peringatan gempa Pangandaran tanggal 17 Juli, itu beliau memberikan webinar tentang tsunami earthquake. Bentar ya. Ya, maaf. Nah, dari beliau ini kemudian aku jadi memahami gitu. Oh, ternyata karakteristik gempa, karakteristik tsunami itu bisa dipelajari. Kita bisa memahami potensi yang ada dengan teknologi yang terkini, dan juga ternyata kita nggak bisa semena-mena menggunakan apa yang kita pahami di Aceh langsung diaplikasikan ke Jawa atau ke lokasi lain di Indonesia. Ternyata setiap wilayah itu dia punya karakteristik yang unik masing-masing gitu. Nah, jadi apa sih gempa gitu kan? Gempa itu gerakan tiba-tiba yang terjadi di dalam kerak atau lempeng bumi atau mantel bagian atas. Kalau kita membelah bumi itu, bumi kan tidak satu ini ya, tidak hanya satu materi, tapi ada kerak bumi, ada mantel bumi. Kalau misalkan teman-teman ikut webinar yang sebelumnya tuh kayaknya ada ya yang ahli geofisika itu udah cerita gitu tentang belahan bumi ini. Aku nggak cerita lebih detail sih di sini tentang struktur buminya, tapi intinya itu di sini adalah bahwa kapan kita mengatakan sebuah sesar itu adalah ini ya, rumah gempanya, sumber gempanya. Kapan kita bilang satu sumber gempa itu aktif? Itu kalau pernah terjadi satu kali gempa dalam satu sumber selama dalam 10.000 tahun, berarti sesarnya aktif, berarti ada gempa yang bisa terjadi. Nah, 10.000 tahun itu kan jauh lebih tua daripada usia kita dan nenek kakek kita ya. Makanya seringkali gempa itu kita nggak punya ceritanya dari kakek nenek gitu, karena mungkin pernah terjadinya tuh udah sangat jauh sebelumnya. Tapi ternyata kalau di Indonesia tuh bisa terjadi di mana aja, bisa berpengaruh ke semua orang, dan gempa juga belum ada peringatan dininya. Maksudnya peringatan dini di sini tuh dalam artian mau ada gempa nih 5 menit lagi, nah itu kita belum ada. Mau ada gempa tanggal 11 Februari itu belum ada. Mau ada gempa tanggal 17 Agustus itu belum ada. Tapi berita bagusnya adalah gempa bisa dipelajari, kita juga bisa memahami potensi sumber gempanya, jadi kita bisa tahu gempa itu bisa terjadinya di mana aja, kekuatannya berapa, energi yang tersimpannya ada berapa, dan kita juga bisa melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencananya, kayak misalkan, oh ternyata gempa itu banyak merubuhkan bangunan, nah berarti kita harus membangun rumah yang bagus, yang baik, kalau tergoncang gempa dia nggak langsung rubuh gitu. Nah itu bisa kita lakukan. Jadi kalau di dunia itu, ini satu buletan itu adalah satu titik gempa. Nah, di dunia itu banyak banget gempa, dan ternyata gempa juga dia terjadinya tuh nggak rata di semua belahan dunia. Kayak misalkan kita lihat Australia nih, Australia kan nggak ada titik gempanya.
Tapi di antara Australia dan Indonesia itu kan kelihatan ada banyak titik-titik gempa. Nah, itu adalah yang kita namakan pertemuan lempeng. Jadi, si gempa-gempa ini terjadinya di pertemuan-pertemuan lempeng itu. Teman-teman ngerti nggak ini peta dunia? Ini di sini Indonesia nih, ini Indonesia, di sini Malaysia, Thailand. Nah, tadi ini yang bulat merah besar itu gempa Aceh. Gempa Aceh terus ada tsunami. Nah, ini kan lautan nih. Karena ini lautan, si air tsunami-nya tuh merambat ke arah sini, ke arah barat. Jadi kena India, kena Afrika, itu sampai kena 14 negara di sini. Nah, kalau kita lihat kan ini Indonesia, Sumatera, Jawa, wah banyak nih gempa-gempa. Ini Papua, Sulawesi, Filipina, banyak banget. Terus Jepang juga banyak banget gempa-gempanya. Sampai ke Amerika juga ternyata ada nih gempa-gempa. Tapi di Amerika banyaknya di daerah California, di daerah Washington yang mengarah ke Pasifiknya. Nah, itu tempat-tempat terjadinya gempa di dunia, termasuk ini ada New Zealand juga kena gempa-gempa. Nah, karena itu Tante kemudian belajar ke Jepang untuk mempelajari gempa ini, karena Jepang itu salah satu negara yang potensi gempanya tinggi, tapi kemajuan teknologinya juga tinggi untuk hidup bersama gempa. Nah, ini kalau kita lihat yang tadi kan titik-titik gempa di dunia. Sekarang kita lihat nih satu Indonesia. Wah, ini satu titik itu satu gempa. Ternyata di Indonesia itu rata-rata terjadi gempa sebanyak 2.000 gempa setiap tahunnya. Wah, banyak banget ternyata ya. Nah, dari 2.000 gempa ini yang bisa kita rasakan mungkin hanya sebulan satu gempa yang terasa, atau ya kurang dari 100 lah yang terasa, tapi setiap tahun itu selalu ada gempa yang merusak di Indonesia. Artinya sebetulnya gempa-gempa di Indonesia itu sangat banyak sekali dan itu merupakan keseharian kita hidup dengan gempa. Tapi kok ternyata ahli gempa di Indonesia itu masih sedikit. Nah, mempelajari gempa ini ilmunya nggak hanya satu ilmu. Jadi tadi ada yang nanya di chat ya, kenapa namanya bukan seismolog? Karena Tante Rahma nggak mau ngeklaim Tante Rahma seismolog. Kalau seismolog itu yang ini sih memang yang mempelajari, yang menghitung lokasi gempanya tuh ada di mana, mekanismenya ada di mana, itu ada ilmunya tersendiri. Nah, mempelajari gempa itu ilmunya ada ilmu geofisika. Kalau seismolog biasanya dari geofisika. Tante Rahma S3-nya geofisika tapi menggunakan geodesi. Geodesi itu apa? Geodesi itu ilmu mengukur bumi. Jadi kita mengukur bumi, melakukan pemetaan, nah itu ilmu geodesi. Kemudian ada geologi yang melihat batuan-batuannya, itu geologi. Kemudian ada sipil itu yang membangun bangunannya. Jadi kalau misalkan hanya ilmu buminya aja, kita tahu gempanya ada di mana, tapi bagaimana kita bisa mengurangi kerusakan? Nah, itu sipil, orang-orang sipil ini membangun bangunan, jembatan, gedung-gedung, nah itu harus bisa lebih baik. Kemudian ada geoteknik itu memahami karakter bumi juga ya, apa lapisan-lapisan tanah. Nah, tapi yang terpenting apa? Gempa ini kan pasti terjadi. Kalau misalkan dia terjadi di tempat yang nggak ada orang, kan nggak apa-apa. Tapi kalau dia terjadi di tempat yang banyak orangnya, nah baru itu jadi bencana. Artinya kita juga harus memahami orang-orang yang tinggal di atas bencana gempa ini. Nah, Indonesia kan populasinya sangat banyak ya. Ada berapa ya? 200 juta lebih ya penduduk di Indonesia. Nah, karena penduduk di Indonesia ini sangat banyak, maka dan hampir 70% orang di Indonesia itu bisa mengalami gempa bumi ini. Nah, kalau kita melihat tadi diambil ya, ditarik titik-titiknya, ternyata ini sumber-sumber gempa bumi di Indonesia nih, ini namanya patahan. Patahan ini yang warna merah. Jadi ini rumah-rumah gempanya. Sumber-sumber gempanya tuh ada di sebelah sini. Nah, sekarang ada teknologi baru. Suka pada ini nggak? Suka tahu GPS nggak yang ada di handphone? Jadi tahu posisinya. Tahu. Bu. Mati deh. Oh, Halo, Tante Rahma. Tante Rahmanya sepertinya disconnect ya, teman-teman.
Kita tunggu. Iya, seperti ada gangguan. Teman-teman, sabar nunggu ya. Ada Musa antrian nomor 1 untuk bertanya. Silakan yang lain jika ingin bertanya setelah ini. Pencet raise hand juga. Jadi antrian nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Sambil menunggu. Nah, Saya udah kontak. ada yang bingung nggak tadi? Oh, nggak bisa mute ya. Silakan. Ini saya buka mute-nya. Silakan unmute kalau yang mau ngobrol sama saya dulu. Ada yang bingung nggak tadi istilahnya? Kok Ji tidur-tiduran? Iya, dia. Ya. Dari siapa ini mukanya satu layar? Siapa itu? Zaki ya. Om itu baru selesai ya. Suaranya gede banget, satu kali ngomong bisa sampai 100 orang deh. Bentar, masih kita urus ya. Tante Rahma seperti disconnect. Kalau Arsi bukunya belum nyampe ya. Iya, belum. Om kirim. Nanti Om balik ke Jakarta, Om beresin ya. Ayo tadi Om di Jakarta. Ini Michelle ya namanya. Michelle. Saya dalam penjara. Kelas 3 Ansel. Saya dalam penjara. Penjara lewat dinding, jangan lewat depan. Lepas penjara. Kok malah jadi debat ya? Kenapa kita debat ya? Halo? Penjaranya jadi kecil. Bukan penjaranya yang kecil, kamunya yang kecil. Kamu yang kegedean. Ada yang pernah merasakan gempa nggak di sini? Pernah, Saya pernah. Berapa kali? Aduh. Pernah saya mah. Terus Ini apa saya yang kalian lakukan pas gempa? Ini saya ceritain dikit ya. Enggak apa-apa pas aku lagi makan soalnya. Aku lagi makan. Oh gitu. Teman-teman pernah waktu lagi makan. Kalau lagi Zaki ngapain? punya cerita nih. Zaki mau dengar Zaki. Ini aku langsung Ceritanya. teriak. Tapi keluar, aku ada gempa-gempa. Dulu kan waktu enggak deh. Juga bilang gitu kan? Iya, Zaki. Ya, gimana Zaki ceritanya? Dulu kan waktu lagi makan kan sore-sore ini sekitaran jam 6. Ya. Nah, terus mama aku ambil nasi kan. Terus aku nanya, Ya. kok goyang-goyang? Nah, terus aku pikir petir kan. Alarm mobil hidup. Tuh ada orang di luar bilang gempa. Oh, panik semua orang. Kalau ini Musa gimana ceritanya pas gempa? Merasakan gempa. Kalau aku waktu itu lagi duduk-duduk lagi santai-santai. Terus aku lapar nih, makan nugget aja. Nah, terus makan di dalam rumah. Terus tiba-tiba tuh orang-orang pada keluar tuh, teman aku Zaid keluar. Terus temen aku bilang, "Bit, gempa." Udah langsung lari keluar bawa makanan. Makan di luar di trotoar. Tetap sambil makan ya? Tetap sambil makan ya? Makan. Kalau Michelle ceritanya gimana? Temu gempa.
Aku pas malam gempanya. Pas Hmm. aku baru tidur, akhirnya itu mamahku yang baru goyang-goyang kasurku. Aku bangun Terus, terus kamu lari keluar. ya. Nah, Michelle di mana emang? Michelle? Apa? Michelle memang di mana tinggalnya? Kok bisa merasakan gempa? Di Jogja? Oh sama dong, kita lagi di Jogja. Bisa ketemuan dong. Akhirnya, Tatap muka. akhirnya lokasinya terbongkar. Ya, cerita gempa lagi nggak? Boleh dong bagi. Oh, ada. Ngalamin Ada. Kira mau cerita dulu. Aku ada sih, tapi gempa pas aku lagi tidur pas jam berapa gitu, kalau nggak salah udah pernah 3 gempa. Yang pas tidur siang, tapi aku nggak ngerasa, jadi tidur terus aja. Terus pas malam atau kapan gitu, lupa. Tapi aku tetap tidur. Terus pas malam ngagetin, sini mati lampu tuh. Tapi itu nggak gempa. Saya. Siapa yang mau cerita lagi? Dira mau cerita ya gempa ya? Pernah tuh pas gempa tuh kan siang terus aku keluar rumah cuma aku lupa pakai sandal. Oh my god. Oh. Oke, ini Tante Rahma udah masuk lagi. Halo, aduh maaf ya. Drama ada gempa ya. Semoga bukan gempa ya Tante ya. Bukan, mudah-mudahan ya. Tante nanti bakal cerita ya waktu ngalamin gempa di Jepangnya. Wifi di rumah Tante lagi mati, terus paket data Tante habis, lengkap sudah. Tapi sekarang udah oke lagi kok. Lengkap sudah penderitaannya ya? Iya, betul-betul. Oh, saya Kalau mau mau, nanya. boleh. Gimana? Tante. Ya, Tempat yang paling kecil dan yang nggak pernah ngalamin gempa tuh ada apa? Di mana? di Indonesia atau di dunia? Indonesia ya. Di dunia. Seluruh dunia. Lihat dulu yang Indonesia ya. Ini kalau lihat yang Indonesia kan, yang ada gempa itu yang ada titik-titik nih. Jadi kita sekarang teman-teman tinggalnya di mana? Namanya siapa? Musa ya. Musa rumahnya di mana? Di Mutiara Sentul, Bogor, Cibinong. Oh nih di Cibinong nih kan daerah sini. Cibinong itu daerah sini nih. Nah ini pernah nih. Kena gempa juga ya. Dulu di Bogor itu tahun abad ke-18, abad ke-17 pernah ada gempa yang sangat besar diceritakan Belanda sampai merusak Bogor dan Batavia. Ada jadi. Tapi nggak apa-apa karena pokoknya nanti dicek aja rumahnya, tanya ke mama rumahnya udah aman gempa belum. Nah ini kalau di Indonesia nih Kalimantan yang paling sedikit gempanya. Kan kelihatan titik-titiknya paling sedikit ya. Dikit titiknya. Paling sedikit titiknya di Kalimantan. Di Sumatera, kalau Sumateranya yang bagian barat itu banyak banget gempanya. Tapi yang di bagian timur, kayak di Riau, itu sedikit gempanya. Tapi ada bencana lain di sana, kebakaran hutan. Jadi kalau di Indonesia mau tinggal di mana aja pasti ada bencananya. Jadi kita harus membaca alam. Harus membaca alam, terus kita hidup beradaptasi dengan alam. Jadi harus tinggal di luar negeri dong? Enggak lah, di luar negeri juga sama aja. Ini di luar negeri juga banyak kok gempa-gempanya. Jepang aja. Tapi kan kayak sampai pulau Jepang yang nggak kelihatan. Sampai di Inggris ada penutup air. Itu tsunami. Ih, canggih-canggih. Canggih ya. Nah, sekarang tadi Tante lanjutin ya pakai teknologi GPS. GPS itu kan kita bisa tahu lokasi ya. Nah, ternyata kalau misalkan GPS itu kita catat datanya, kita pakai tipenya namanya yang geodetik. Itu
tipe untuk apa ya? Untuk kita bisa melihat pergerakan bumi sampai milimeter. Nah, bidangnya Tante Rahma tuh kayak gitu, melihat pergerakan bumi sampai fraksi milimeter. Itu pergerakannya kayak apa? Nah, dari situ, karena ini dari satelit itu, nanti kita kalau observasi setiap hari, jadi setiap hari tuh kita observasi pergerakan buminya kayak gimana, nanti kita akan tahu nih pola pergerakan bumi itu kayak gimana. Nah, kira-kira kata adik-adik di sini, Indonesia bergeraknya kayak gimana ya? Pernah ada yang kebayang nggak Indonesia itu bergerak atau enggak sih sebenarnya? Tergantung. Kalau dilihat dari bumi atau dari luar angkasa? Boleh dari luar angkasa atau dari bumi. Nggak kebayang? Nggak kebayang ya? Kalau kita berdiri, kita nggak akan kebayang, nggak akan kerasa kalau ternyata bumi bergerak. Tapi kalau kita lihatnya dari luar angkasa, kan ini satelit itu ditaruhnya di luar angkasa kan? Nah, kalau kita lihat dari luar angkasa, terus kita monitoring, jadi kita ngukur nih pergerakan bumi setiap hari, kita hitung. Tante Rahma itu waktu disertasi ngambil sampel datanya setiap 15 detik. Tiap 15 detik itu dicatat pergerakannya. Nanti di rata-rata dilihat polanya kayak apa. Nah, itu bidangnya Tante Rahma, makanya Tante Rahma nggak bilang Tante Rahma seismolog, tapi lebih ke geodesi ya. Kalau geodesi itu kerjanya kayak gitu, melihat pergerakan bumi itu seperti apa. Ternyata Indonesia itu bergerak. Jadi tanpa kita sadari, Indonesia itu bergerak. Ini kelihatan panah-panahnya. Yang ini satu titik panah itu adalah satu stasiun GPS. Aduh, gambar stasiunnya Tante lupa nggak dipasang di sini. Tapi ini gambar GPS yang Tante pasang di rumah. Jadi karena suami Tante juga bidangnya sama, kalau suami Tante itu pasang GPS di mana-mana. Nah, ini alat GPS yang kita pasang di rumah. Jadi ada antenanya, terus ada dudukannya. Nah, itu kita pasang di rumah supaya nanti bisa kelihatan pergerakannya seperti apa. Nah, itu di Indonesia ada namanya Badan Informasi Geospasial, BIG. BIG itu yang pasang banyak stasiun-stasiun ini nih di Indonesia. Ada 100 lebih stasiun-stasiun GPS-nya. Nah, ternyata dari satu titik itu kita bisa melihat, oh ternyata Pulau Jawa itu bergerak ke timur. Timur itu mana? Ini timur ya. Timur, Sumatera itu daerah barat. Nah, jadi bergeraknya ke arah timur. Tapi coba lihat yang di daerah Papua sama ini Halmahera. Ayo, udah pada hafal belum pulau-pulau di Indonesia? Ini Pulau Sumatera, Pulau Jawa, ini Sulawesi, ini Papua, yang ini Halmahera. Nah, yang Halmahera itu bergeraknya ke barat, ke kiri, ke kanan ya, ke arah barat. Tapi yang di Kalimantan, yang di Jawa, di Sumatera itu bergeraknya ke arah barat. Tabrakan dong. Satu bergerak ke timur, satu bergerak ke barat. Ya. Nah, karena bergeraknya itu satu ke timur, satu ke barat, tabrakan, jadinya banyak gempa di situ. Jadi banyak, tadi kan waktu kita lihat gempa-gempanya banyak banget kan ya gempa-gempa di sini. Di daerah Sulawesi sama Papua, Halmahera ini kan banyak banget gempa-gempanya ternyata karena bergeraknya itu saling berlawanan arah. Nah, kemudian di sini juga ini bergerak. Nah, jadi ternyata pulau-pulau di Indonesia itu bergerak, ada pergerakannya masing-masing. Berapa sih pergerakannya? Pulau Jawa itu bergerak ke arah barat 2 cm per tahun. 2 cm per tahun mana kerasa ya? Coba ambil penggarisnya. 2 cm segimana ya? Segini doang. Tapi kalau misalkan 2 cm ini dikali 100 tahun, 2 cm kali 100 tahun berapa? Ayo, 2 kali 100 berapa? 200. 200. 200 cm sama dengan berapa meter? 1 cm sama dengan 2 meter. Iya, ternyata dalam 100 tahun, Pulau Jawa bergerak 2 meter ke sisi barat. Tante Rahma, Ya, faksi milimeter itu apa sih? Susah-susah katanya bikin bingung. kenapa? Faksi milimeter itu apa sih? Susah-susah faksi katanya milimeter. bingung jadinya. Oh, bingung ya. Faksi milimeter lah, apalah. Musa itu kelas berapa? 3. Oh, kelas 3 ya?
Punya penggaris nggak? Punya. Deket nggak penggarisnya? Jauh. Di dalam rumah. Oh, jauh ya. Tante Rahma juga penggarisnya di mana ya? Jadi kalau kita mengukur, kan kita bisa mengukur panjang. Misalkan, Tante Rahma cari penggaris dulu deh ya, bentar. Coba Musa ambil juga penggarisnya. Yang pada punya penggaris boleh diambil penggarisnya. Wih. Tolong Pak, mau ambil penggaris Pak. Tolong bukain penggaris. Dapat. Yeah. Ini. Sudah Tante Rahma. Oke. Halo, maaf saya yang disconnect gini. Tapi jalan terus ya Tante ya. Penggarisnya. Bunda hilang tiba-tiba videonya. Oke, lihat penggarisnya ya. Nih. Ya, penggaris kan. Di sini ada 0, 1, 2, ya kan? Nah, kalau kita lihat itu, ya. Nah, ini dari 0 sampai 1 itu namanya 1 cm. 1 cm. Kalau 2, di sini ada angka 2, itu 2 cm. Jadi, Pulau Jawa itu bergeraknya 2 cm, hanya segini aja. Itu kira-kira satu penghapus nih. Satu penghapus itu 2 cm mungkin. Kelihatan? Iya. Jadi Pulau Jawa itu bergeraknya 2 cm Lama setiap banget. tahun. Hah? Lama banget ya? Lama Tapi, lagi dikit. iya, nah, tapi nanti dihitung sama Musa ya, sama teman-teman. Ini 1 tahun kan 2 cm. Nanti 2 tahun tambah lagi 2 cm. 3 tahun tambah lagi 1 cm. 2 cm. Sampai 100 tahun. 100 tahun jadinya 200 cm. 1 abad. 1 abad itu nanti dihitung ya. 1 abad berarti ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. 5 tahun, 6 tahun. Ya. Nah, ini kan di sini 15. Yang penggaris Tante Rahman nih 15. Berarti 7 Aku 30. tahun. Kalau 30 berarti kan tadi 1 tahunnya 2 cm. Kalau misalkan dalam 15 tahun, setelah 15 tahun bergeraknya 30 cm. Jadi Pulau Jawa akan bergerak sepanjang penggarisnya Musa tadi. Selama 15 Mau jajaran matematika nih. Hah, 1 abad bergeraknya udah dari Jauh. ini. Iya, biasanya Kalau sudah rapat-rapat itu pulau Indonesia itu bisa pindah nggak tempatnya? Kalau sudah pindah tempatnya. Iya, bentuk bumi itu berubah. Jadi bentuk bumi dulunya nggak kayak bumi sekarang. Tante Rahma, kan kalau misalkan gini gimana? Kan ya kan Inggris berjalan tuh. Pindahan tempat. Yang Inggris di Indonesia, Indonesia di Inggris. Nah, kalau itu kejauhan. Inggris kejauhan. Oh, nggak akan nyampe ke sana. Berarti di mana ya? Cari negara yang paling dekat. Malaysia. Australia ya katanya. Tante ya. Nah, dulu Pulau Sumatera sama Pulau Malaysia dulu nempel. Australia setiap tahun naik 6 cm. Iya, betul. Australia setiap tahun naiknya 6 cm. Jadi Australia kan setiap tahun naiknya 6 cm tuh. Ya kan? Tante Rahma. Mana tadi? Saya Setiap angkat tahun ya. naiknya 6 cm. Nah, berarti Tante Rahma. kalau Tante Rahma. iya. Ini ya, cerita dulu yang Bagaimana 6 cm ya kalau bumi bisa bergerak? Bumi bergerak, kan bumi itu berputar. Ya. Bumi kan berputar, makanya ada siang sama malam ya. Bumi berputar karena ada siang sama malam. Jadi bumi memang bergerak. Pernah ini enggak? Kalau struktur bumi, kalau bumi dibelah, udah pada belajar belum?
Belum ya? Belum. Tapi Tante Rahma harus buka yang lain. Bentar ya. Nanti. Bumi itu bergerak, jadi bumi itu kan berputar. Bumi itu berputar terhadap dirinya sendiri, namanya berrotasi. Bumi juga mengelilingi matahari, namanya berevolusi. Jadi bumi itu bergerak, dia berputar dan bergerak. Nah, kemudian bumi juga ternyata, mana ya? Bumi juga ternyata ini, apa namanya, kalau misalkan kita belah, nanti Tante cari dulu ya. Ada di mana. Nah, kalau bumi kita belah itu ternyata di dalam bumi strukturnya apa? Struktur itu apa ya? Nggak cuma tanah. Kalau kita menggali tanah kan, ada tanah gitu kan. Nah, tapi nanti kalau kita gali terus, ada yang tahu nggak kira-kira ukuran bumi itu segimana sih? Nanti nggak kebayang lagi ya, segimana ukuran bumi ya. Kalau digali terus sampai 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, nah nanti di bawah itu ternyata kita akan menemukan batuan-batuan yang lain, dan nanti akan kelihatan ada mantel bumi atau apa ya, cairan panas. Di tengah bumi itu ada inti bumi. Nah, karena yang inti bumi itu dia cair dan dia panas gitu. Gitu yang menjadi inti pergerakan bumi, apa namanya? Tante Yang bingung membuat kalau mau lempeng di atasnya bergerak-gerak ya. Iya, yang membuat lempeng di atasnya bergerak-gerak. Nah, kenapa dia kok bergerak-gerak gitu kan? Aduh, gimana ya? Tante nggak tahu nih, ini paling muda kelas berapa? Yang lebih muda dari kelas 3 SD siapa? Ada kelas 1 SD biasanya, Tante. Oh, ada kelas 1 SD juga. Memang SD ke atas. SD ke atas ya? Tapi memang dianjurkan ditemani orang tua. Jadi kalau nggak paham mereka orang tuanya menjelaskan. Jadi nggak perlu. Iya. Nih, Ini dia nih. Jadi ini kalau misalkan bumi kita kan bulat ya? Ya. Bumi kita kan bulat. Kalau misalkan buminya kita belah, itu nanti di dalam bumi itu ada inti buminya, ada inti luar bumi, ada ini namanya, jadi ini yang tanah paling atas kan, ada gunung, ada apa tanah di bawahnya, itu kerak yang paling atas. Nanti di bawahnya ada namanya mantel bumi, terus nanti ada inti bumi, jadi kayak kue ya kalau dipotong ya. Tapi di dalamnya itu, di dalam bumi itu kan, tahu ini nggak, letusan gunung api? Letusan gunung api kan mengeluarkan lava kan, yang warna merah. Nah itu dari dalam bumi, di dalam bumi itu ada cairan lava yang kayak dikeluarkan gunung api itu. Nah karena di dalam itu cairan, kalau misalkan ngerebus air kan itu lama-lama airnya mendidih ya. Kenapa mendidih? Ini belajarnya SD atau SMP ya. Dia air itu bergerak dari yang suhunya dingin ke suhunya panas. Nah, di dalam bumi itu kan dia suhunya panas. Karena kan dia ada cairan lava tadi itu ya, yang kayak di gunung api, kayak materinya gunung api itu kita temukan di dalam bumi. Nah, itu kan panas. Tapi yang di luar bumi, itu dia dingin, karena kan dia kerak bumi. Nah, tapi bumi ini kan berputar. Karena bumi berputar, di dalamnya juga dia berputar. Jadi, dari suhu yang tinggi, itu akan berputar ke suhu yang rendah. Jadi dia akan mengalami arus perputaran seperti ini. Ada yang berputarnya searah jarum jam, ada yang berputarnya berlawanan jarum jam. Nah, kalau kita ngelihatnya dari luar angkasa, kan bumi jadi kelihatan kecil ya. Jadi si kerak bumi itu, kalau kita lihatnya dari luar angkasa, itu tipis banget. Nah, karena keraknya itu tipis, kayak ini loh, kayak telur.
telur itu kan ada kerak telurnya, terus di dalamnya ada putih telur sama ada kuning telur. Nah, bumi juga kayak gitu. Kalau telurnya kita rebus, terus lama-lama kan keraknya retak-retak ya. Nah, bumi juga sama. Jadi dia keraknya itu juga dia retak-retak. Nah, karena dia didorong kan di sini berputar nih mantelnya. Nanti si keraknya tuh ada yang jadi masuk ke dalam bumi, ada yang kemudian saling menjauh. Nah, ada yang tabrakan, ada yang bertumbukan, nanti membentuk gunung-gunung juga. Kayak gitu. Jadi kalau dipotong bumi itu ternyata memang dia bergerak, nggak diam. Nah, nanti kayak gini bergeraknya, membentuk gunung api, di bawah laut itu ya sebenarnya di bawah bumi kita ini nggak kelihatan itu ada arus konveks, perputaran ini ya, pergerakan di dalam bumi. Itu ya kurang lebih, mudah-mudahan udah menjawab pertanyaannya siapa tadi ya? Ira. Ira ya. Ya. Pinter banget sih Ira. Nah dari situ Tante Rahma terus belajar nih kan di Indonesia itu, ini kan teknologinya masih baru ya. Gimana caranya kita dari data GPS kok bisa, kan ini tadi kelihatan ternyata bumi itu kan tadi bergerak ya. Bumi bergerak, nah ternyata kita itu bisa memodelkan kalau misalkan kita tahu pergerakannya di atas kayak apa, kita bisa memodelkan fisikanya di bawah. Nah, itu dengan ilmu geofisika. Jadi Tante Rahma pakai data GPS di permukaan bumi, terus nanti untuk mempelajari seperti apa sih pergerakan yang ada di bawah, fisika buminya tuh kayak apa gitu. Itu yang Tante Rahma lakukan. Nah, itu yang Tante Rahma belajarnya di Jepang, karena kalau Jepang udah lebih dulu nih mempelajari teknologi seperti itu. Nah, dalam perjalanannya, Tante Rahma waktu berangkat ke sana itu bawa anak, jadi kan udah bawa anak 2 waktu itu. Tante Rahma melahirkan di Jepang 2 kali, waktu pas baru datang sama waktu pas lulus. Jadi anak 3. Jadi berangkat ke Jepang itu lagi hamil. Berangkat ke Jepang lagi hamil, terus jadi anak-anak nih namanya Mas Akira sama Tete Zahra ya. Kalau Tante Rahmanya harus pergi ya mereka ikut di bawah gitu. Jadi pasti bawa anak-anak gitu. Karena nggak ada yang bantuin kan di Jepang. Nah ini waktu pas tahun 2011 itu Tante Rahma lagi ada seminar. Lagi belajar di Tokyo sama orang-orang Jepang, sama orang-orang dari Eropa itu belajar tentang gempa di Indonesia dan di Jepang. Nah, waktu lagi di kelas, tiba-tiba ada gempa tuh. Tante Rahma waktu itu bawa anak tante, umurnya yang satu 3 tahun, yang satu lagi kelas 1 SD. Tiba-tiba ada gempa, gempanya besar banget sampai susah berdiri. Nah, orang Indonesia semuanya langsung keluar kelas. Tante Rahma juga sebenarnya maunya langsung keluar kelas, tapi anak tante semuanya pada di bawah meja. Mama ini masih gempa, pegangan dulu, pada bilang gitu. Jadi akhirnya Tante Rahma ikutan deh sama anak tante. Karena anak tante itu diajarin di sekolahnya. Jadi kalau di Jepang itu dari kecil udah diajarin kalau ada gempa kayak gimana. Nah Jepang itu bangunannya bagus-bagus. Jadi mereka kalau ada gempa bangunannya nggak langsung roboh. Mejanya juga bagus, kuat. Jadi memang di Jepang itu diajarkan kalau ada gempa kan itu kita susah berdiri. Kalau susah berdiri kan ini goyang-goyang terus kita mau lari kan akhirnya malah kitanya jadi bisa ikut jatuh ya. Jadi yang paling baik itu kitanya ya sujud aja. Sujud pegangan ke bawah meja. Nah kan itu bisa ada yang jatuh-jatuh tuh ke kepala dari langit-langit atau lampu atau vas bunga. Coba lihat di atas. Kira-kira kalau goyang apa nih yang bisa jatuh kena kepala adik-adik? Kalau di sini ada lampu, ada atap. Nah itu, jadi kalau misalkan goyang gempa itu kita harus langsung melindungi kepala kita. Kalau ada meja, langsung ke bawah meja. Nah anaknya Tante Rahma waktu gempa itu mereka langsung tuh ke bawah meja pegangan dulu. Nah pas gempa ini, kalau gempanya sangat besar ya, kalau gempanya sangat besar sampai nggak bisa berdiri, nah itu langsung tuh harus sujud lah maksudnya. Pegangan, kalau ada meja ke bawah meja, kalau nggak kita nutupin kepala. Habis mulai reda, baru anak Tante Rahma, ayo mah kita keluar. Nah, baru kita keluar kelas. Waktu keluar kelas itu ada gempa susulan, ada goncangan lagi. Nah, pas ada goncangan lagi kita pegangan ke kalau dulu kan itu Tante Rahma lagi di Universitas Tokyo ya.
di Universitas Tokyo itu ada pegangan di sisi dinding, jadi kita bisa pegangan lagi, terus keluar, habis itu keluar. Jadi keluarnya itu nggak bisa langsung cepat keluar ternyata, keluarnya itu pelan-pelan karena waktu ada gempa lagi kita jadinya nggak bisa gerak gitu, karena gede banget waktu itu gempanya. Terus keluar, ya udah terus di luar itu kita nunggu, petugasnya itu ngecek kondisi di dalam bangunannya kayak apa. Nah waktu itu Tante Rahma mikir, ya ampun Tante Rahma ini belajar gempa, tapi kalau terjadi gempa Tante juga panik gitu kan. Tante juga panik, terus waktu itu Tante Rahma nggak bisa pulang karena semua kereta api di Jepang mati. Rel kereta apinya kan ada yang rusak gitu kan, jadi kereta api tidak berfungsi. Akhirnya Tante Rahma stranded itu apa? Apa namanya, terkatung-katung, nggak bisa pulang, dan banyak yang pada nggak bisa pulang. Terus di sana itu kan Tante nunggu di stasiun ya, di stasiun kereta api, ya udah duduk aja di pinggir. Ternyata di stasiun kereta apinya ada mall, orang petugas mallnya, ayo sini masuk ke dalam mall gitu, masuk ke dalam mall, mallnya itu udah dirancang kuat gempa. Terus petugas mallnya ngasih kardus buat alas kita duduk, ngasih makanan biskuit sama nasi emergency ya. Jadi mereka punya makanan darurat, kita dikasih makanan darurat, dikasih selimut aluminium yang darurat untuk sambil menunggu kita bisa pulang lagi gitu. Jadi ya Tante ngalamin juga kayak gitu, dan itu membuat Tante sangat berpikir gitu. Wah, kalau di Indonesia mall juga udah rusak kali ya. Terus siapa juga yang mau mikirin langsung ayo masuk ke sini gitu kan. Yaitu kerjanya di sini ada anaknya Om Dito sama Tante Wulan ya. Nah, itu bagian kerjanya Om Dito sama Tante Wulan. Om Dito sama Tante Wulan itu yang memikirkan gimana nih nyelamatin orang-orangnya, nanganin yang pada mengungsi, yang kayak gitu-gitu. Tapi itu yang kemudian memotivasi Tante Rahma, ternyata kita belajar gempa itu nggak cuma sekedar belajar gempa, tapi ada PR yang lebih besar setelahnya. Bagaimana kita menginformasikan itu, ngasih tahu orang lain, dan bagaimana ternyata Tante melihat di Jepang itu, gempanya itu sama besarnya dengan gempa waktu di Aceh. Waktu di Aceh yang meninggal 200.000 orang. Di Jepang yang meninggal 20.000 orang. Kan beda banget ya jumlahnya. Ternyata kok Jepang bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Jadi yang meninggalnya lebih sedikit. Padahal besarnya gempanya itu sama gitu kayak waktu di Aceh. Nah itu yang kemudian memotivasi Tante. Waktu Tante kuliah itu kan ternyata Tante dapat kesimpulan, oh di Jawa juga bisa ada gempa seperti gempa Aceh. Jadi gempa seperti Aceh itu bisa terjadi di Jawa. Jadi di Jawa itu kita bisa mengalami itu. Kalau teman-teman pada main ke Pangandaran, ke pantai selatan, itu di pantai selatan itu bisa aja ada tsunami yang kayak Aceh atau kayak di Jepang. Makanya mungkin ada legenda Nyi Roro Kidul. Pada tahu nggak legenda Nyi Roro Kidul? Nyi Roro Kidul itu Ratu Pantai Selatan. Nah, Ratu Pantai Selatan itu suka minta korban. Nah, mungkin sebenarnya itu adalah cerita tsunami yang buat orang-orang dulu tuh jadi legenda gitu. Nah, jadi dari hasil penelitian S3-nya Tante Rahma, udah tahu nih Tante, oh ternyata memang hasilnya di Jawa itu bisa, dan kalau namanya peneliti itu kan kita harus publikasi di level internasional. Nah, hasilnya Tante Rahma itu kemudian dipakai juga sama pemerintah, pernah naik juga beberapa kali di koran. Terus Tante Rahma setelah pulang ke Indonesia, hasilnya Tante Rahma juga dipakai di level nasional, yang tadi di Kementerian PUPR itu, namanya ada Pusat Studi Gempa Nasional. Nah, setelah pulang ke Indonesia, tahun 2014, itu ada beberapa gempa-gempa lain, itu Tante Rahma juga berkesempatan survei, terus membukukan hasil survei gempanya. Juga Tante Rahma coba bikin versi yang bergambarnya gitu, supaya lebih mudah dipahami oleh orang-orang umum. Nah ini karena tadi kan ngeliat tuh si gempa-gempa di Indonesia itu ternyata dari Sumatera, Jawa sampai Indonesia Timur kan banyak banget ya. Nah alhamdulillah Tante Rahma di pekerjaannya Tante itu punya kesempatan juga meneliti di daerah Mentawai. Misalkan Mentawai itu pulau di Sumatera, pulau luar, jadi pulau terluarnya kita. Tante Rahma juga berkesempatan survei ke Aceh, terus ke gempa Lombok, kan ada gempa Lombok tahun 2018, ada gempa Palu juga tahun 2018.
pernah ke Maluku juga, pernah ke Papua juga. Jadi ya alhamdulillah sih punya kesempatan untuk mengunjungi tempat-tempat Indonesia lain yang akhirnya kita juga selain meneliti gempanya, melakukan kegiatan sama masyarakatnya, tapi juga bisa menikmati perbedaan budayanya. Mungkin Tante mau cerita nanti salah satu yang paling berkesan buat Tante ya. Ini cerita tadi pemasangan GPS. Jadi Tante juga sama suami Tante tuh pasang alat GPS tuh, alatnya kayak gini tuh biasanya kita naik-naik ke atas genteng, dititipin di kantor desa atau di masjid. Nah, nanti ini data per tahunnya kita coba plot. Ini mungkin terlalu ribet ya. Nah, ini Tante mau cerita ini ya, perjalanan ke Mentawai. Jadi waktu Tante kan orang kota, orang di Bandung kan, tinggal di Bandung di pegunungan. Jadi nggak terbiasa dengan situasi kepulauan. Nah, Tante itu ke Mentawai sejak 2016 setiap tahun punya kesempatan ke Mentawai. Ini contohnya kita biasanya pakai kapal. Kayak ini kapalnya bagus karena punya bupati. Tapi biasanya kapalnya bukan kayak gini, yang kita pakai tuh kayak kapal nelayan. Terus berkesempatan ke Mentawai itu punya 3 pulau. Nah, Tante punya kesempatan untuk pergi ke 3 pulau itu. Ternyata kayak misalkan sekarang nih, kan teman-teman tinggalnya di Bandung atau di Jakarta, punya listrik, punya internet, ya kan? Tante Rahma itu ternyata juga baru ngerti waktu pas ke Mentawai, di Mentawai itu nggak ada listrik. Maksudnya kalau di ibu kotanya sih ada, tapi kan Tante itu keliling Mentawai ya. Jadi waktu keliling Mentawai itu nggak ada akses ke listrik, terus nggak ada sinyal. Internet itu kalau Tante mau nyari akses internet, Tante harus ke kantor PLN atau harus ke kantor desa. Jadi cuma bisa akses internet itu paling 2 hari sekali atau ya sangat jarang lah. Terus sinyal Telkomsel juga nggak ada, jadi Tante nggak bisa nelpon. Nah, si listriknya itu cuma nyala dari maghrib sampai jam 10 malam. Jadi listriknya cuma ada di situ. Nanti malam sampai sore tuh nggak ada listrik. Jadi kalau ke sana itu Tante bawa senter buat dinyalain gitu. Toiletnya juga bukan toilet bagus kayak di kota ya. Ya toiletnya toilet tradisional lah gitu. Nah itu Tante jadinya sangat belajar juga di situasi seperti itu. Mentawai itu waktu mengalami gempa dan tsunami tahun 2010, yang menolong mereka itu baru datangnya 3 hari setelah kejadian gempanya. Karena mereka nggak punya akses komunikasi, jadi nggak bisa ngasih tahu nih kalau di Mentawai ini kita habis kena gempa tsunami yang meninggal 600 orang, itu baru ketahuan itu 3 hari setelahnya. Setelah ada orang dari Padang yang datang survei ke Pagai, ternyata di sana mayat-mayat udah, aku kok vulgar ya, ternyata udah banyak orang yang meninggal dan kelaparan gitu. Nah itu ternyata jadi PR kita juga kan, tidak hanya masalah gempanya ya, tapi teknologi juga perlu kita bantu ternyata untuk wilayah Indonesia yang Indonesia punya berapa pulau? 17.000, punya 17.000 pulau. Artinya yang pulau-pulau kecil itu banyak sekali yang ternyata juga cantiknya bukan main, aduh cantiknya benar-benar cantik, tapi kalau misalkan terjadi bencana, itu mereka akan sangat kesulitan. Nah, dari situ Tante Rahma juga jadinya termotivasi sih, ternyata kita juga harus melakukan upaya-upaya supaya masyarakat juga bisa lebih mempersiapkan diri dan kita juga bisa lebih siap untuk membantu mereka. Nah, ini Tante ke Mentawai tiap tahun itu, terus Tante bikin buku tentang Mentawai. Terus kalau Tante ke Mentawai itu pakai drone, pada tahu drone nggak? Drone bisa foto dari udara itu loh. Nerbangin drone, kita bikin pemetaannya, terus kita bikin pemodelan gempanya, kan Tante memodelkan gempa, dari pemodelan gempanya, nanti Tante modelkan tsunami-nya. Nah, nanti dari pemodelan tsunami-nya, kita ditampalkan dengan peta, bahasanya susah ya. Intinya itu nanti Tante nyiapin peta untuk masyarakat, ini loh wilayah yang kira-kira tsunami itu akan sampainya ke sini, wilayah yang amannya di sebelah mana. Nah itu Tante riset, kemudian nanti disampaikan ke masyarakat, itu bareng sama BNPB juga. Jadi sama BNPB itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya, tempat kerjanya Tante Wulan dan Om Dito, itu pernah ke Mentawai bareng-bareng tahun 2019. Terus main sama anak-anak. Nah, cerita yang lain lagi mungkin ini kelihatan ada foto apa ya di sini ya. Nah, kelihatan ini foto udara. Foto udara ini kalau adik-adik ngelihat, ini kan ada atap rumah nih.
atap rumah. Nah, di sini kan atap rumahnya nggak ada. Ini atap rumahnya hilang kan. Ini tuh yang rusak karena gempa. Nah, ternyata kalau kita melihat, ini di sini nggak ada atap nih, ini rusak semua. Di sini juga rusak semua. Nah, ini tuh satu garis patahan. Jadi ternyata di Indonesia itu banyak sekali orang yang membangun di atas patahan. Nah, karena orang membangun di atas patahan kan mungkin kita nggak tahu ya, kita nggak tahu kalau ternyata kita berdiri di atas patahan. Nah, sekarang Tante Rahma sama Om Dito sama Tante Wulan dari BNPB tuh lagi mencoba survei tuh sepanjang Sesar Lembang sampai ke Sesar Cimandiri itu di Kota Bandung sampai ke Pelabuhan Ratu untuk identifikasi lokasinya di mana nanti BNPB mau pasang rambunya supaya orang-orang tahu ini tuh tempat patahan loh, jangan bangun di sini ya. Nah, kayak gitu. Nah, waktu ke Palu juga Tante Rahma belajar geologinya, kenapa sih gempa yang di Palu itu bisa terjadi, terus ada hal-hal lain yang kemudian terjadi. Tante Rahma juga ngobrol sama anak-anak nih, anak-anak yang di Palu yang pada selamat, itu mereka mengikuti insting mereka gitu. Ini rumahnya anak ini di belakang yang kemudian jadi rusak. Tapi cerita mereka menarik banget, nanti kalau pada pengen tahu Tante ceritain di akhir ya. Nah, ini nih ada Om Dito sama Tante Wulan waktu kita survei bareng-bareng sepanjang Sesar Cimandiri sama Sesar Lembang. Terus ini cerita terakhir dari Tante Rahma, tadi kan ngelihat ternyata gempa itu bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Nah, Tante Rahma juga berkesempatan untuk belajar juga sama dunia internasional, dan Tante Rahma alhamdulillah punya kesempatan juga berkunjung ke kantor PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa di Geneva, di Swiss. Terus Tante Rahma bergabung di Science and Technology panel inilah tim ahli untuk Science and Technology untuk pengurangan risiko bencana bersama dengan kantor PBB. Itu mungkin capaian internasional Tante yang menurut Tante sangat bagus. Terus Tante juga sangat menyadari bahwa kita nggak bisa bekerja sendiri, jadi Tante bikin komunitas namanya You Inspire. Nah, ini komunitas ini Tante mulai tahun 2018 di Indonesia. Sekarang komunitas ini udah berkembang di 12 negara di Asia, jadi udah ada di India, di Nepal, karena di sana juga kan rawan gempa dan rawan bencana ya, jadi kita coba belajar bareng-bareng, kita harusnya kayak gimana sih supaya ke depan itu nggak terlalu banyak lagi gitu korban-korban yang ada karena gempa di Indonesia. Bayangannya seperti ini, ahli gempa di Indonesia itu saat ini jumlahnya mungkin kurang dari 100 orang. Tadi sumber gempanya itu ada 300-an. Nah, kalau satu ahli satu sumber berarti kita kekurangan ahli. Dan kemudian penduduk di Indonesia kan ada 200 juta orang ya. Nah, ini masa 100 orang ngurusin 200 juta penduduk, yaitu bareng-bareng juga sih sama banyak lembaga. Tapi memahami konteks lokal itu ternyata kita butuh banyak sekali bantuan gitu. Jadi mudah-mudahan ada dari adik-adik di sini yang nanti ke depannya juga bisa bantuin jadi ahli gempa. Mungkin ini cerita terakhir dari Tante Rahma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat ini ya, menarik ya Pak. Dan ternyata lebih dari setengah jam loh kita dengerin Tante Rahma. Aduh, maaf ya kelamaan ya. Nggak apa-apa. Yang sudah antri pertanyaan sudah ada 6 orang. Silahkan Kaila ya bertanya. Kaila, silakan. Tante Vera, Vera, Tante Rama. Ya. Kalau gunung meletus bisa mengakibatkan gempa tidak? Ya, jadi gempa itu ada juga gempa vulkanik atau gempa kalau gunung meletus. Kalau gunung meletus itu kan berarti di bawah gunung itu kan ada namanya magma ya. Nanti si magmanya itu kan pelan-pelan dari bawah akan naik ke atas sampai dia kemudian meletus. Nah, waktu pas dia bergerak ke atas itu dia akan menimbulkan gempa-gempa vulkanik. Tapi gempa vulkanik itu biasanya tidak berbahaya karena yang berbahaya nanti letusan gunung apinya. Jadi gempa dari gunung api itu ada, tapi biasanya gempa gunung api justru tidak terlalu berbahaya, tapi dia bakal ngasih tahu, oh ini gunungnya lagi aktif nih, magmanya lagi bergerak-gerak gitu.
Tapi jarang sekali ada laporan kerusakan karena gempa vulkanik, karena gempa vulkanik itu ukurannya sangat kecil, kecil sekali gitu. Kadang-kadang terasa, tapi terasanya mungkin hanya membuat air minum bergetar gitu, nggak akan sampai, belum ada cerita gempa vulkanik itu menimbulkan rumah rusak, itu belum ada ceritanya. Jadi biasanya nanti yang merusaknya itu ya setelah gunungnya itu meletus gitu. Tapi didahului dengan gempa-gempa vulkanik ya, gempa-gempa vulkanik itu kalau gempa vulkanik ya adanya di bawah, penyebabnya di bawah gunung api dan itu disebabkan oleh pergerakan magmanya. Gitu. Terima kasih Tante Rahma. Sama-sama Kayla, kamu pinter Cukup ya banget. Kayla. Antrian berikutnya ada Michelle. Silahkan Michelle, apa pertanyaannya? Rahma itu kapan dan kenapa ingin jadi ahli gempa? Iya, karena yang tadi Tante Rahma cerita itu, Tante Rahma kan waktu pas Tante Rahma itu jujur ya, Tante Rahma itu jujur juga baru mulai melek gempa itu setelah gempa di Aceh tahun 2004. Memang sebelumnya Tante Rahma juga suka denger sih, oh ada gempa di Bengkulu, ada gempa di mana, tapi cuek aja gitu. Nah waktu gempa tahun 2004, mulai nih Tante Rahma, kok gempa bisa kayak gitu. Nah waktu terjadi gempa Pangandaran, yang di Pangandaran, itu baru Tante Rahma yang, ini gimana sih katanya nggak mungkin ada gempa di Jawa, tapi kok ada gempa, terus Tante Rahma penasaran. Nah itu Tante Rahma penasaran mencari tahu sebetulnya kayak apa potensi gempa di Jawa. Itu yang bikin Tante Rahma S3. Dan maksudnya Tante Rahma karena punya kesempatan sekolah ya di Jepang. Yang paling memotivasi itu karena ternyata Tante melihat di Jepang itu, ternyata orang-orang Jepang itu benar-benar mempelajari gempa dan mereka melakukan upaya-upaya untuk mengurangi risiko gempa. Jadi kan kalau kita mungkin ya gempa mah takdir aja gitu kan, pasrah aja gitu ya. Ternyata sebenarnya kita bisa melakukan hal-hal supaya korbannya jangan 100 orang, tapi 1 orang deh, kalau bisa jangan ada korbannya. Itu ternyata bisa ada hal-hal yang kemudian bisa kita lakukan. Nah, waktu Tante Rahma hasil disertasinya itu ternyata Jawa bisa punya di Jawa itu bisa aja ada gempa kayak di Aceh. Wah, itu Tante Rahma habis itu langsung terus bisa melakukan apa nih Tante, jadi punya tanggung jawab moral ya. Masa Tante diem aja gitu kan, udah tahu ada potensi gempa terus Tante diem aja pura-pura nggak tahu kan rasanya dosa ya. Nah jadi dari situ terus Tante Rahma juga berusaha gimana nih caranya supaya bisa turut berkontribusi untuk Indonesia supaya korban gempanya ya kalau misalkan di Aceh korban gempanya 200.000 orang, kalau kejadian di Jawa kalau bisa nggak usah ada korban deh gitu. Nah itu cita-cita Tante Rahma tuh kayak gitu, sebisa mungkin kita kan nggak bisa bilang kamu jangan gempa ya, kan kita nggak bisa bilang kayak gitu. Tapi kita bisa melakukan upaya-upaya supaya gempa itu tidak dampaknya itu minimal, sedikit gitu, tidak terlalu banyak korbannya. Nah itu Tante Rahma juga masih belajar gimana caranya. Karena di Indonesia juga masalahnya sangat kompleks sekali gitu. Tapi motivasinya kurang lebih kayak begitu. Cuman Tante mau jujur juga ya, jadi ahli gempa itu kan kebanyakan itu adanya di BMKG namanya, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, atau di Badan Geologi. Di Badan Geologi itu ada ahli gempa, ada ahli gunung api. Kemudian ada di perguruan tinggi juga. Di perguruan tinggi itu dosen atau peneliti kayak Tante. Tapi jalur karir untuk ahli gempa itu sebetulnya masih sangat terbatas di Indonesia. Jadi belum belum menjadi sesuatu yang sangat kayak dokter kan jelas gitu kan. Kalau ahli gempa itu mungkin masih relatif baru dan relatif jarang, apalagi kalau ahli gempanya itu dia yang multidisiplin ya. Jadi nggak cuma ngurusin sumber gempa, tapi juga sampai ke apa sih yang apa yang bisa kita lakukan untuk itu hidup bersama gempa gitu. Nah itu ya ada BNPB juga sekarang kan. Tapi di BNPB itu nggak cuma ngurusin gempa, ngurusin 13 jenis bencana, pusing nggak itu?
13 jenis bencana diurusin. Dari banjir, gunung api, terus sekarang COVID ya. COVID juga kan diurusin BNPB. Jadi kalau BNPB itu segala macam diurusin. Nah, kalau Tante bagian gempanya aja yang Tante urusin. Gitu. Ya. Oke, Michelle, cukup ya. Halo Michelle. Hah? Cukup ya. Ya. Oke, Michelle nanti dapat buku satu ya. Nanti dihubungin sama Tante Mayang untuk alamatnya. Sama nomor telepon ya. Oke. Tapi saya yang pilihin. Soalnya nggak ada di sini. Michelle umur berapa? Umur Michelle? 12. Berapa? Oh, 12. Oke. Umurnya 12. 12 tahun ya. Antrian berikutnya Musa, mau bertanya, silakan Musa. Tante, kalau misalkan bebatuan yang menjadi permukaan bumi, apakah bebatuan itu bakal hancur atau tetap diam? Kan ada yang muter-muter gitu tuh. Yang muter-muter Nanti bakal- gimana? Yang kayak yang tadi Tante ngomong yang bisa ngebuat malah masuk ke dalam itunya. Oh iya. Oh, apakah bakal hancur atau biasa aja batunya? Iya, Bebatuan yang batu Kalau itu hancur bisa atau- mengalami, Yes. batu itu bisa berubah. Tapi kalau itu enaknya ngobrol sama geologis, ahli batu-batu. Kalau Tante Rahma nggak terlalu mendalami batu-batuannya. Tapi memang bebatuan itu dia bisa berubah. berarti kalau manusia langsung hancur. Oke Musa, cukup ya? Terjawab ya? Iya. Berikutnya ada Zaki Al-Ghifari. Silakan Zaki. Zaki, Nah, silakan. kalau ada gempa gitu ya, apalagi gempa laut itu kan bisa menimbulkan tsunami ya. Nah, terus ada gedung bertingkat di tepi laut. Nah, itu gimana itu? Orang udah panik mau keluar, tiba-tiba datang tsunami. Itu gimana itu supaya korbannya itu makin sedikit? Makasih. Makasih. Zaki, kamu pintar banget. Zaki kelas berapa? Zaki kelas berapa? Zaki, oh dia udah mute. Oh, oke. Bentar, 4 SD. 4 SD. Oh, 4 Masih SD. 4 SD. Jadi, kalau ada bangunan di pinggir laut, sebetulnya bangunan di pinggir laut itu, kalau yang ideal ya, jangan terlalu dekat ke pantai. Kalau bisa, paling enggak 200 meter deh dari pantai gitu. Jangan langsung menghadap pantai banget gitu kalau memang bisa. Kalau ternyata nggak bisa, ideal berikutnya itu sistem rumah panggung. Atau maksudnya lantai 1 jangan difungsikan buat tidur. Kalau Tante Rahma sih saran ya kalau main ke pantai, carinya jangan cari hotel yang di lantai 1 kalau langsung menghadap ke pantai, tapi carinya yang di atas justru. Jadi kalau ada hotel bangunan yang bertingkat, sebetulnya bagus, karena kalau misalkan ada gempa di pinggir pantai, terus kira-kira, wah kalau lari susah, ya naik aja ke atas gedungnya. Jadi gedung yang tinggi itu bisa juga digunakan untuk tempat penyelamatan diri di lantai paling atasnya. Tapi syaratnya apa? Syaratnya gedungnya harus tahan gempa. Jangan sampai gedungnya rubuh karena gempa. Jadi bangunannya kan, sekarang kan bangunan bisa dibikin kuat nih. Bangunannya dibikin yang kuat, kalau ada gempa, terus kita ada di bangunan tingkat, kita lari aja ke atas.
gitu. Kalau misalkan ada gempa lagi di bangunan tinggi, jangan langsung keluar, terus jangan pakai lift, pakainya pakai tangga ya. Nah, kalau di pinggir pantai, berarti kita naik ke atas aja dari gedung itu. Tapi nanti ditanyain dulu, ini gedungnya tahan gempa enggak gitu. Itu malah Oke. bagus kalau ada. Terjawab ya Zaki ya. Ya. Oke. Antrian berikutnya ada Kenan Riyad. Silakan Kenan. Ya. Ya. Tante, kalau misalnya kalau setiap hari itu ada gempa nggak sih kok tembok-tembok pada retak? Nah, pertanyaan bagus. Iya, pertanyaan bagus banget. Kenan kelas berapa? 5. 5 SD. Tiap hari ada gempa. Nanti kalau ini minta ibu bapaknya di handphone bisa download aplikasi dari BMKG namanya Info BMKG. Nah, di situ kita akan dapat informasi gempa. Nah, setiap hari itu nanti ada gempa di Maluku, di Sumatera, di Jawa, tapi skalanya kecil-kecil. Untung nggak ada gempa yang merusak setiap hari ya. Jadi kalau gempa-gempa yang kecil-kecil itu setiap hari ada. Rata-rata berapa ya? Kan tadi setahun itu 2.000. Kalau tahun 2000 berarti sebulan kira-kira ya 50 mah ada. Berarti setiap hari itu ada sekitar 2-5 gempa tiap harinya. Nah itu kalau yang merusak setahun ya mungkin 1-2 gempa yang merusak setahun. Tapi kalau gempa yang ada setiap tahun itu setiap hari itu ada. Gimana Bikin Kenan? pusing nggak? Kenapa? Pusing nggak? Bikin pusing nggak? Iya, Tante, kan kalau di handphone Tante kan nerima notifikasi ya, setiap hari itu nanti nerima notifikasi dari BMKG. Ini kayak misalkan tadi kemarin ada gempa di, ini kelihatan nggak? Kemarin itu ada gempa di Maluku, nggak kelihatan ya? Ini tiap hari ada notifikasi yang masuk ke handphone Tante Rahma. Kemarin di Maluku, sebelumnya lagi di Sulawesi, hari Rabu di Sumatera. Nah itu tiap hari pasti ada notifikasi yang masuk, ada gempa terjadi di mana gitu. Itu pasti ada. Untungnya yang merusak nggak tiap hari ya. Kalau merusak tiap hari, wah kita pusing. Oke. Kenan, terjawab ya. Berikutnya Zishan. Terima kasih Tante. Silakan Zishan. Sama-sama, Kenan. Zishan, silakan ada pertanyaan. Halo Zishan. Aduh, belum nih. Ini ada pertanyaan di chat room sih, Tante, dari Ismail. Apa sih manfaat atau keistimewaan negeri yang selalu mengalami gempa? Ini dari Ismail. Wah, itu bagus banget, Ismail. Jadi, keistimewaan dari negeri yang banyak gempanya, sebetulnya kita hidup di tempat yang sangat subur. Karena, ya jadi ya kita sangat beruntung ya, negara kita itu sangat subur dan sangat kaya kan, ada banyak kandungan tanah di Indonesia itu kan sangat kaya ya. Jadi banyak sayur-sayuran, banyak buah-buahan. Waktu Tante ke Mentawai, ternyata cerita orang Mentawai itu mereka percaya bahwa setiap kali setelah terjadi gempa itu akan ada musim buah-buahan. Jadi gempa itu mereka melihatnya sebagai sebuah berkah. Nah kalau di Mentawai, masyarakat adatnya itu nggak ada yang rumahnya pakai beton, pakai bata kayak gini ya. Semuanya rumahnya rumah kayu. Nah rumah kayunya itu dia rumah panggung dan kayu. Dan mereka kalau yang masyarakat asli tinggalnya di pedalaman, nggak ada yang tinggal di pesisir. Jadi sebetulnya mereka itu udah belajar hidup bersama alam gitu. Karena mereka satu nggak tinggal langsung di pinggir pantai, tapi agak dalam. Kemudian mereka juga bangunannya itu kayu, itu kayunya itu sambungannya sangat bagus. Kalau ada goncangan gempa itu dia akan goyang tapi nggak akan rubuh gitu si rumahnya. Nah masyarakat Mentawai ternyata nggak cuma di Mentawai,
masyarakat Mentawai percaya kalau misalkan terjadi bumi bergoyang, kan mereka bilangnya bumi bergoyang. Kalau bumi bergoyang, mereka bersujud ke tanah, terus minta tanahnya pelan-pelan, pelan-pelan gitu. Bahasa Mentawainya itu moile, moile gitu. Moile, moile, pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan marah, masih ada penduduk yang tinggal di sini gitu. Nah, itu kalau masyarakat adat kan percayanya gitu ya, posisinya ngambil posisi sujud. Itu sama dengan pengetahuan modern. Kalau misalkan pengetahuan modern itu kita bilangnya bersimpuh. Bersimpuh itu kan kayak posisi sujud juga. Bersimpuh, berlindung, bertahan. Kita bilangnya 3B, bersimpuh, berlindung, bertahan. Nah, secara adat ternyata udah diberlakukan kalau ada gempa ke tanah, posisi badan itu ke tanah gitu. Terus bilang pelan-pelan, pelan-pelan gitu. Kalau kita juga menemukan itu di Palu, di Tanah Sunda, itu kita menemukan kearifan lokal seperti itu juga. Gitu. Menjawab nggak ya? Oh, ini kayak terjawab dari Ismail ya. Ini ada antrian Musa mau bertanya lagi. Silakan Musa. Apakah bakal ada di masa depan gempa bumi yang akan menghancurkan pulau? Menghancurkan pulaunya kayak apa, Musa? Ya, jadi seperti puing-puing yang mengambang di air. Ini akan ada tsunami besar, beribu-ribu skala Richter, juta-jutaan Kalau skala Richter sampai 10 aja, nggak sampai ribu-ribu. Tapi iya, pertanyaan Musa penting banget. Itu jadi pertanyaan Tante waktu mau berangkat S3 loh. Tante itu berangkat S3-nya dengan pertanyaan kayak Musa. Musa nanti sekolah tinggi juga ya. Jadi bisa di masa depan itu bisa ada gempa sangat besar, bisa terjadi di Jawa juga bisa, dan juga bisa ada tsunami yang sangat besar. Itu bisa saja terjadi. Tapi tidak sampai memecah pulau. Jadi pulaunya akan tetap seperti ini. Cuman mungkin ada puing-puing di pantai atau di tempat yang mengalami gempa. Tapi pulaunya nggak akan terbelah. Jadi Pulau Jawa ya akan tetap seperti Pulau Jawa sekarang, misalkan. Pulaunya nggak akan rusak, tapi orang yang tinggal di atas pulaunya yang harus hati-hati. Saya kira bakal ada gempa tsunami yang bakal buat itu jadi serpihan. Ya, cukup ya Musa. Karena waktu kita tutup pertanyaan ada 2 lagi dari Zishan dan Gi. Silakan Zishan. Maaf, ada azan. Iya, makanya udah azan di beberapa tempat. Zishan. Silakan Zishan. Ibunya Jisan yang nanya boleh? Boleh. Boleh. Yang pertama, kalau lempengnya ada di tengah pulau, itu artinya pulaunya terbelah dong, Tante Rahma. Tante Rahmanya mana? Satu itu. Terus yang kedua, kan itu tadi ada sensor-sensor yang dipasang ya, ada yang buat sensor tsunami juga. Kalau misalnya yang kejadian sekarang sensornya kan banyak hilang, artinya early warning-nya jadinya nggak ada dong. Terus yang dilakukan pemerintah buat menangani itu seperti apa? Terus yang ketiga, betulkah ada patahan yang memotong kota Jakarta? Udah 3 aja. Oke. 3 pertanyaan langsung, Tante Rahma. Maaf ya banyak. Silakan Tante Rahma. Halo Tante Rahma. Oh, disconnect ya Tante Rahma ya. Tante Rahma seperti disconnect, teman-teman. Ada 2 peserta lagi yang dapat buku setelah Michelle, yaitu Kenan Riyad dan Zaki Al-Ghifari. Silakan ya,
sampaikan, kirim ke saya alamat rumah dan nomor teleponnya. Iya. Iya, siapa itu? Ya. Halo Tante Rahma. Oh, sebentar. Mana dia? Saya Duh, maaf ya, Tante putus lagi. Iya, ada 3 pertanyaan dari Ibunya Zishan. Pertama, kalau pusat gempanya di tengah pulau, pulaunya bisa terbelah dong. Yang kedua, bagaimana dengan sensor-sensor gempa yang udah dicolong orang, udah rusak. Yang ketiga, kalau di Jakarta bagaimana potensi gempanya? Wah, pertanyaannya bagus banget. Iya. Ibu, iya. Tadi yang pertama itu, ini, jadi kalau yang gempa yang di pulau, sebetulnya tidak akan membelah pulau, karena kedalaman gempa kalau di darat, itu kira-kira sampai 10 atau 10 sampai 20 km ke bawah dari ke bawah permukaan. Tapi kedalaman pulau kita itu jauh lebih dalam lagi daripada itu gitu. Jadi kedalaman gempa itu yang paling dalam adalah sekitar 700 km kedalamannya. Sedangkan kalau yang di pulau darat itu, yang di daratan itu kira-kira 10 sampai 20 km di bawah permukaan. Implikasinya pulau nggak akan sampai terbelah mestinya. Ya pemahaman kita saat ini sih tidak menyebabkan pulaunya terbelah, tapi dia bisa membelahnya itu dia bisa retak di permukaan. Jadi bisa retak di permukaan tapi tidak membelah pulaunya. Kalau misalkan kita melihat tadi yang di Palu itu kan dia bergeraknya 5 meter di permukaan. Jadi di permukaannya itu dia bergeraknya 5 meter. Tapi tidak sampai membelah pulaunya gitu kalau di pulau. Kemudian sensor-sensor gempa di Indonesia itu alhamdulillah dipasangnya udah semakin banyak. Ada sensor seismik yang tadi ya katanya seismolog itu yang mengolah data seismik, ya seismolog gitu. Data seismik udah makin banyak, stasiun GPS juga makin banyak, yang dicuri juga banyak. Terus kita juga kan pasang di laut ya. Pasang di laut juga diambilin itu. Aduh, nggak tahu deh orang Indonesia kenapa suka ngambilin alat negara ya. Nah, alat itu mahal semua, diganti nggak ya supaya jadi mahal, ada iya. sensornya? Mahal, Bu. Sensornya memang sangat mahal, tapi sebetulnya mahal itu karena masih buatan luar negeri ya. Kita belum ada sensor seismik buatan anak negeri gitu. Jadi kalau kayak tadi Gi bilangnya pengen robotik gitu kan, sebetulnya di Indonesia juga kita masih perlu generasi-generasi muda yang mengembangkan instrumentasi pengamatan gempa karya anak bangsa. Itu yang kita masih kurang. Kalau untuk rekayasa gedung, bangun rumah, bangun gedung, itu pakai teknologi anak bangsa udah banyak. Tapi kalau instrumentasi pengamatan gempa karya anak bangsa itu masih sangat belum. Sedikit ya, mungkin belum sih, masih sangat sedikit. Udah mulai ada sih BPPT, sekarang udah mulai BPPT, Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi Indonesia ya, udah mulai mengembangkan beberapa sensor pengamatan, itu teknologi BPPT yang mulai dikembangkan. Nah, itu sebenarnya menjadi masalah yang sangat krusial di Indonesia karena kok ya alat-alat pengamatan itu dicuri. Bukan cuma alat pengamatan ya, alat peringatan dini misalkan sirine itu kan sirine tsunami misalkan itu kan pakai listriknya itu pakai solar panelnya diambil, akhirnya tidak berfungsi, itu masih banyak kita temui. Nah, makanya upaya yang kemudian dilakukan itu ya dititipkan di kantor desa atau dititipkan di tempat-tempat yang memang bisa menjaga peralatan tersebut gitu. Kayak kita pasang alat GPS itu dititipkan di kantor desa, dititipkan di masjid, dan benar-benar sowan ke kepala desanya, ke pengurus masjidnya, ke
ke sekolah gitu, itu kita titipkan, ini titip alat ini gitu. Karena kalau nggak dititipkan ya udah hilang. Suami saya itu pasang GPS di Aceh, alatnya dari Jepang ya, waktu pas lagi kuliah, hilang itu diambil. Terus Kalau yang wah di itu tengah gimana? Nitipin sama yang mana? siapa? Kalau yang tengah laut yang buat tsunami. Sama yang mungkin entah sama nelayan atau sama siapa, tapi kita ngalamin tuh buoy yang dipasang sama Jerman itu semuanya diambilin, Masih hilang udah. iya. Iya, nah sekarang tahun kemarin BPPT lagi pasang lagi karena mau nggak mau itu tetap perlu ada bantuan Harus teknologi ada, ya. Iya, iya. Jadi akhirnya mereka pasang lagi, tapi mereka sekarang mencoba dibuat lebih ramah nelayan dan dititipkan ke nelayan gitu si buoynya. Jadi mungkin Supaya nelayannya bertanggung jawab juga ya. jadi kayaknya approach ke level lokal itu mungkin perlu lebih diperkuat gitu sehingga di level lokalnya itu bisa turut menjaga juga. Kemarin juga kita ada beberapa salah paham, kayak misalkan waktu aku ke Mentawai, kan aku nanya kan sirenenya bunyi nggak? Enggak, sirenenya nggak bunyi, nggak jalan. Terus di mana sirenenya? Aku dianterin ke alatnya, ternyata yang ditunjukin itu GPS. Ya kalau GPS itu bukan sirine, jadi mau sampai tahun berapa juga nggak akan pernah bunyi gitu. Nah jadi mungkin ada kesalahan juga di di kitanya yang mungkin kurang komunikasi atau kurang sharing. Itu sebenarnya motivasi saya juga kenapa kemudian bikin buku Mentawai gitu kan. Ternyata mungkin ya peneliti mungkin ya pasang buat kepentingannya dia sendiri meneliti, tapi sebetulnya yang lebih penting itu adalah approach kita ke masyarakat dan gimana masyarakat bisa turut menjaga peralatannya gitu. Contoh yang baik juga ada di Mentawai. Jadi ada juga tempat di Mentawai yang dia dititipkan ke masyarakat setempat, ke desa setempat, diajarin ini tuh alatnya gini-gini, terus sama masyarakatnya dijagain, dibersihkan tiap ya secara periodik gitu, benar-benar dijaga dan mereka itu juga bertanya gitu, ini manfaatnya apa. Tapi memang di desa itu kebetulan ada yang sangat pinter sih, karena orang yang menjaganya ini kemudian berhasil S3 sampai ke Singapura, sekarang udah lulus S3 dan menjadi salah satu pegiat kebencanaan. Itu ya di tempat itu sih sangat terjaga peralatannya. Tapi di tempat lainnya ya variasi sekali. Itu PR sekali sih Bu, masih mungkin ada pendekatan-pendekatan juga yang perlu kita perbaiki juga. Oke. Ya, pertanyaan ketiga. Jisan ya. Oh iya. Yang ketiga apa ya tadi ya? Ketiga potensi gempa di Jakarta. Saya pernah dengar kabar itu ada patahan yang membelah Jakarta. Itu tuh beneran nggak ya? Itu sedang kita teliti Bu, di Pusat Studi Gempa Nasional ada beberapa tim dari ITB, LIPI, Badan Geologi sedang meneliti lebih lanjut. Kalau secara sejarah pernah terjadi gempa yang merusak Batavia abad ke-17 ke-18. Suami saya sendiri udah publish paper ya berdasarkan data GPS itu memang kita melihat ada tegangan yang tinggi di daerah Jakarta. Artinya ada potensi ada potensi gempa lah di situ. Nah, kemudian secara tinggi siap untuk meledak gitu ya? Iya, kurang lebih seperti itu, Bu. Tapi kita sedang meneliti lebih lanjut ya, makanya kita juga biasanya kalau saintis itu gitu, Bu, kalau udah hasil studinya bisa dipertanggungjawabkan, sudah dipublikasi secara ilmiah, baru peneliti itu berani gitu. Sedangkan kalau pemerintah kan ya kita harus paralel dengan itu harus bergerak gitu. Kalau nunggu peneliti publikasi lama gitu kan, bisa 5 tahun. Kalau peneliti itu cenderung lebih berhati-hati, tapi aku juga jadi belajar sih karena banyak membantu BNPB ya. Ya secara praktis itu kita nggak bisa harus berjalan paralel gitu penyiapan ke penyiapan masyarakat. Iya, tapi kalau Zisan umur berapa ya? Saya ibunya Jisan, Halo, umur 10. Ibu Zisan. Ibunya Jisan 10 umurnya ya. tua. Makasih, Bu. Oke, Ibu kirim alamat sama nomor telepon ya ke saya ya, Japri. Chat. Oke. Buat ya. Ini ada pertanyaan terakhir dari Gi Bambani karena waktu, tapi nggak tahu kalau Mbak Rahma bersedia nggak 2 pertanyaan lagi. Ada boleh, aku leluasa kok. Oh boleh ya. Musa udah cukup, udah 3 pertanyaan Musa. Ya silakan Gi. Tante, perkenalkan nama saya Gi. Tadi kan Musa bertanya tentang
apakah gempa bisa membelah pulau? Tapi Kayaknya Gi mau Arfi bertanya, perlu di-mute. Abang mau mute dulu. Gi mau bertanya kalau apakah gempa bisa membuat sebuah pulau tenggelam atau muncul dari bawah laut? Sip, Tante. Clear ya pertanyaannya? Oh, mute. Makasih, ternyata nggak Silakan. buat diri. Gi, kamu pinter banget, pertanyaannya bagus banget. Bisa nggak ya gempa menimbulkan pulau tenggelam atau muncul? Ternyata bisa. Itu kita perhatikan di Mentawai. Jadi Mentawai juga salah satu apa ya? Jadi kalau terutama gempa dari ini ya, gempa dari laut. Ini kalau ke anak SD susah ngejelasinnya. Jadi tentu punya gambar Mentawai sih, tapi harus dicari lagi. Kalau gempa di laut itu kalau yang disebabkan sama ini namanya ada istilah subduksi. Aduh, subduksi. Ngejelasinnya gimana ya? Tentu pakai gambar yang ini aja deh. Coba pakai gambar. Kayak gini kan? Iya, betul. Yang ini ada. Kalau apa? Kalau Mentawai itu kan dia di kepulauan ya. Ini salah satu contoh. Ada di mana ya? Maaf ya, Tante nggak bisa. Nah, Mentawai itu contohnya ada di sini ya. Di sini, terus di daerah sana itu dia, nah pakai gambar ini. Wah, ada yang nyoret-nyoret layarnya. Siapa yang ikut menggambar nih? Kalau caranya gambar di layar kayak gimana sih? Oh, ini ya. Ini nih. Tante pakainya yang warna hijau ya. Oh, ternyata bisa ganti warna ya. Tante baru tahu nih pakai kayak ginian. Ini lihat ya di sini, ini misalkan di Mentawai itu dia pulaunya tuh ada di daerah sini nih. Pulau, terus ini tuh ada palung, ini ada pantai. Kalau ini cerita tentang Pulau Sumatera, ini pulau Sumateranya misalkan gitu kan. Terus di bawah ini adalah Samudra India, di bawah Samudra India itu ada lempeng. Nah, si lempengnya itu dia bergerak ke bawah gitu, ke bawah Pulau Sumatera. Nah, karena si lempengnya bergerak ke bawah Pulau Sumatera, sedangkan kan si Pulau Sumateranya tetap ada di sini ya. Jadi kan waktu si pulau ini bergerak, pulau ini kan bergerak, di bawahnya lempengnya bergerak maksudnya. Lempengnya bergerak, nah waktu dia bergerak, si bagian ininya tuh dia ikut ke bawah bergerak nih bagian atasnya. Jadi lama-lama tuh dia akan muncul ke permukaan. Karena dia ikut apa ya, ikut inilah. Nah, tapi yang kita perhatikan itu kalau di daerah-daerah yang di laut itu, dia kalau bergerak kayak misalkan gempa Aceh, itu bergeraknya 40 meter. 40 meter kan jauh banget. Nah, waktu dia bergerak 40 meter, nanti si airnya itu dia akan sangat surut. Jadi si pulaunya itu nambah panjang gitu. Itu kita menemukan kayak begitu. Jadi maksudnya si pulaunya itu bisa muncul karena tadinya mungkin ada di bawah laut, tapi begitu kejadian gempa, dia jadinya agak terangkat, terus jadinya kelihatan agak ke atas gitu. Nah itu adalah beberapa fenomena-fenomena seperti itu yang kemudian kita perhatikan. Itu bisa kita lihat dari terumbu karang juga misalkan. Dari terumbu karang itu bisa kelihatan, oh dulu ini pernah ada pengangkatan tahun berapa. Nah itu penjelasannya dari gempa gitu. Itu ada penelitiannya Pak Dani Hilman namanya, meneliti tentang koral kayak gitu. Tapi ada, cuman itu
pulaunya harus pulau yang ada langsung di atas ini, di atas subduksinya gitu. Paham ya, Gi? Paham kata Gi. Ini terakhir pertanyaan dari Reskan Satriadi. Silahkan Reskan. Ya, halo, nama saya Reskan Satriadi. Saya ingin nanya apa yang terjadi pada saat peristiwa Pulau Sumatera terpisah dengan Pulau Malaysia. Terima kasih. Makasih Reskan. Wah, kalau itu menjelaskannya lebih enak pakai animasi ya. Dulu long time ago itu dunia itu, bumi itu kan satu benua ya, namanya Pangea. Di sini. Nanti coba. Sorry. Tante coba cari animasi dulu ya di YouTube untuk melihat pergerakan buminya. Nah itu, ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa. Tapi nanti bisa coba cari, karena di YouTube udah mulai banyak kok animasi-animasi kayak gini. Dulu namanya Pangea. Nah ini dulu jadi satu daratan. Kemudian seiring dengan waktu dia bergerak menjauh gitu. Kayak misalkan ini terus membentuk Pulau Afrika. Ada sebuah teori yang membahas tentang awal mula terbentuk. Nah, ini teori Pangea. Teori Pangea adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa jutaan tahun lalu semua ini dulu kayak begini. bersama dalam satu daratan besar. Yang disebut kedengeran nggak suaranya? Dan Pangea itu sendiri adalah super benua yang ada selama era akhir Plazoikum dan awal Mesozoikum. Terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu dan mulai retak sekitar 200 juta tahun yang lalu. Sebelum komponen benua dipisahkan menjadi konfigurasi mereka saat ini, nama Pangea berasal dari Yunani kuno yaitu Pan, seluruh, dan Gaia yang berarti bumi. Nama itu diciptakan pada simposium 1927 dibahas oleh Alfred Wegener tentang teori pergeseran benua. Teori Pangea sendiri didasari oleh Alfred Wegener, seorang ilmuwan Jerman pada tahun 1920 dalam buku The Origin of Continents and Sea. Sekarang memiliki daratan penghubung yang menghubungkan benua Amerika, bagian selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika. Pertanyaannya sekarang adalah, bila kerak kulit bumi ini terus bergerak sampai hari ini, maka berapa kecepatannya? Oke, jadi begini. Benua yang kita diami sekarang ini bergerak sangat lambat dan tidak bisa dirasakan oleh kita yang berdiri di atasnya. Pergerakan lempeng-lempeng benua ini tiap ini tahunnya tadi mencapai 1,5 pergerakan inci per lempengnya. tahun, bahkan lebih lambat dari pertumbuhan kuku jari tangan kita tahunnya. Nah, ini animasi ini nyambung sama pertanyaannya Gi tadi. Ini kan dia ada lempeng yang menyusup ke dalam ya. Itu tadi lempeng Australia, kemudian di sini ikut naik. Nah, ini kan daratannya jadi naik, nanti naik semakin lama menjadi pulau. Nah, itu dari pergerakan itu, jadi dulunya memang satu benua yang Pangea itu ya, balik ke pertanyaannya Reskan, terus dia keluar. Cuman kalau misalkan mau nyari yang bagian Malaysia sama Sumateranya, Tante juga harus nyari-nyari lagi nih, bongkar-bongkar file lagi, tapi Reskan bisa coba cari di YouTube ya. Kata kuncinya mulai dari Pangea aja dulu. Nanti dari Pangea itu kan dia dulu yang jadi satu benua. Nah, terus nanti cari yang di bagian Sumatera sama Malaysianya seperti apa. Oke. Kasih ya. Kasih ya. Sama. Oke Reskan, jangan lupa kirim alamat ya, sama nomor telepon ke umur 13 tadi. Teman-teman, kita sudah sampai di ujung acara. Biasanya setiap pembicara selalu saya minta untuk memberikan closing statement. Tante Rahma, silahkan sampaikan closing statement-nya untuk anak-anak. Bagaimana supaya, ya mungkin ada yang
jadi ahli gempa juga di sini, karena tadi kan kita butuh banyak sekali ahli gempa di Indonesia. Ya, 300 titik lokasi gempa yang itu butuh peneliti-peneliti baru yang bisa mudah-mudahan mencegah bencana yang lebih besar terhadap Indonesia. Silakan Tante Rahma. Ya, terima kasih. Aku senang banget diundang sama hari ini, sama Bapaknya Gi, sama Om Arfi, juga sama Om Dito ya. Makasih banget Om Dito. Aku awalnya nggak percaya diri. Aduh, aku nih ahli gempa banyak diminati nggak ya? Tapi di balik itu sesungguhnya kita sangat membutuhkan ahli gempa gitu di Indonesia. Karena yaitu tadi di Indonesia itu penduduknya ada 200.000 jiwa, sumber gempanya sangat banyak. Tadi tiap hari itu ada gempa dan setiap tahun itu pasti ada gempa yang merusak. Tapi sebetulnya yang lebih penting itu memang ahli gempa diperlukan. Tapi yang lebih penting itu adalah bagaimana adik-adik semua ini dalam kesehariannya itu ingat bahwa Indonesia ini sangat kaya, sangat makmur ya, sangat subur. Tapi di balik kesuburannya itu juga karena ada dinamika alam yang sangat tinggi. Kapan aja di Indonesia itu bisa terjadi gempa, dan juga di dekat gunung api yang aktif di Indonesia itu sangat banyak, ada 127. Jadi kemanapun adik-adik pergi, atau nanti adik-adik kalau udah besar menjadi apa, termasuk di sekolah atau di rumah, adik-adik perlu ingat juga kalau misalkan terjadi gempa, apa yang harus dilakukan. Nah, coba diingat-ingat lagi di sekolah, pernah nggak ada latihan penyelamatan gempa? Kalau belum ada, minta sama gurunya, Bu Guru kita setahun sekali latihan yuk. Kenapa perlu latihan? Karena dengan latihan itu kita jadinya tahu harus ngapain. Kemudian dicek nih, misalkan kalau gempa itu kan pertama ya, kalau pas terjadi gempanya, yang harus hati-hati itu hati-hati dengan barang atau rumah yang bisa menimpa kita. Jadi tadi kata kuncinya 3, bersimpuh, berlindung, bertahan. Posisinya kayak posisi sujud, terus kepalanya dilindungi. Kalau misalkan lagi gempa ada lemari, jangan nahan lemarinya, nggak akan kuat. Lebih baik langsung ambil posisi sujud, kalaupun ketimpa biar punggung kita aja yang ketimpa. Tapi dijaga hidung kita bisa tetap nafas, jantung kita bisa tetap berdetak. Itu sangat penting. Jadi posisi sujud itu bisa menjaga alat vital kita. Juga itu juga lindungi lehernya. Iya, betul. Gi hebat, pintar banget lindungi lehernya. Dalam sekolah katanya. Jalur evakuasi, jangan ada barang-barang yang menghalangi pintu. Tante Rahma juga pernah ada tuh, teman tante mau keluar rumah, kunci rumahnya. Nah, kunci rumah taruh aja di dekat pintunya. Kemudian di dekat jalur keluar, kalau bisa jangan ada yang menghalangi. Teman-teman tanya, ini tempat evakuasinya di mana? Kalau di dekat rumah, kalau di sekolah. Sorry. Unmute. Ya. Kalau misalkan dibikin janjian sama bapak ibunya, kalau misalkan pas lagi gempa bapaknya di kantor, ibu di kantor, adik-adik di sekolah atau di rumah, nanti janjiannya gimana? Apakah nanti nunggu di rumah atau tempat evakuasinya di mana? Nah, itu sangat penting karena banyak sekali yang terpisah waktu pas terjadi gempa, baru ketemunya sehari 2 hari setelahnya. Kan kalau adik-adik lagi gempa terus nggak tahu bapak ibunya di mana juga sedih ya, bingung kan pasti. Jadi bikin janji gitu, kalau misalkan terjadi gempa ada di mana. Sediakan sediakan makan dan minum. Jadi kalau teman-teman adik-adik pergi, itu biasakan bawa minum sama bawa biskuit atau bawa coklat kalau misalkan terjadi apa-apa. Punya stok. Dulu Tante Rahma kerasa banget waktu gempa tahun 2011, karena Tante Rahma punya anak kecil, jadi Tante Rahma tuh di dalam tas ada baju ganti, ada air minum, ada susu, ada biskuit. Itu kebantu banget karena kan kita terperangkap ya. Nah, itu ternyata penting banget membawa itu. Kalau bisa bawa P3K, Tensoplas. Kan kalau Tensoplas bukan cuma buat gempa ya. Biasanya kalau anak tante aja bisa jatuh tuh setiap minggu. Jadi perlu pakai betadin sama Tensoplas. Kalau gempa itu kan pasti ada yang luka. Nah, itu nanti Tensoplas sama betadinnya juga bisa bermanfaat. Jadi kalau bisa walaupun adik-adik nanti tidak menjadi ahli gempa, tapi yang penting itu menjadi ahli gempa untuk diri sendiri dan keluarga dan juga tempat kerjanya. Jadi kalau ada gempa, teman-teman adik-adik ini yang nanti akan menjadi juara-juara di sekolah dan di tempat kerjanya untuk mempersiapkan lingkungannya aman terhadap gempa dan bencana lainnya. Ada 13 jenis bencana di Indonesia,
Tapi di luar bencana ini kan Indonesia sangat indah ya, dan jadi kita nggak usah pindah rumah, nggak usah pindah negara. Yang penting kita hidup beradaptasi dengan alam, jadi baca tanda alamnya, dipahami, kita hidup beradaptasi, insya Allah aman. Tante mendoakan kalau misalkan dalam masa hidup adik-adik nanti mengalami gempa, gempanya boleh terjadi, tapi adik-adik semua selamat ya, insya Allah. Amin. Oke. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Tante Rahma. Jadi kita harus menjadi ahli gempa untuk diri kita sendiri. Ini pelajaran yang penting sekali bagi kita semua. Nah, tapi kalau mau mendalami gempa juga ya sekolah, belajar ke teknik geodesi atau geologi, dalami gempa lebih. Karena Indonesia butuh lebih banyak peneliti. Ya, teman-teman, sesi kita telah sampai di ujung. Biasanya ada foto print screen bersama. Jadi ayo. Saya sudah buka, silakan unmute sendiri. Terima kasih Tante Rahma sudah hadir.